Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Bambang Sutrisna. Pada video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menyisipkan malware ke dalam file exe. Namun sebelum jauh ke situ, mungkin kita akan sedikit berkenalan dengan malware dan jenis-jenisnya. Apa itu malware? Malware atau malicious software yaitu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mencuri informasi dari perangkat komputer. Mungkin kalau kita ibaratkan malware itu sebagai penjahat yang ingin menyusup ke perangkat kita atau komputer kita untuk melakukan kejahatan. Lalu di sini ada jenis-jenis malware. Yang pertama itu ada Trojan, jenis malware yang menyamar sebagai perangkat lunak, yang dimana kita akan mempraktekannya pada video kali ini. Lalu yang kedua itu ada worm, jenis malware yang dapat menyebar sendiri melalui jaringan. Kalau misalnya kita ibaratkan itu sebagai hama di petani yang dapat menyebar dengan cepat dan merusak tanaman. Lalu yang ketiga itu ada spyware, jenis malware yang dirancang untuk memata-matai aktivitas si korban. Lalu ada ransomware, jenis malware yang mengenkripsi file pengguna dan menuntut pembayaran tebusan untuk mendekripsinya. Ransomware ini ketika sudah tertanam pada sebuah komputer, maka file-file komputer tersebut tidak dapat bisa diakses kecuali teman-teman punya kunci atau key decrypt-nya. Lalu next ada adware, jenis malware yang menampilkan iklan yang tidak diinginkan kepada korban atau targetnya. Setelah itu ada rootkit, jenis malware yang dirancang untuk mendapatkan akses root atau admin. Jadi si rootkit ini agak unik. Biasanya ketika attacker berhasil masuk ke dalam sebuah komputer dan dia biasanya hanya mendapatkan hak akses user. Lalu si attacker ini ingin menaikkan hak aksesnya. Nah, dengan cara itu menggunakan malware rootkit ini. Lalu bagaimana sih cara malware masuk ke dalam sistem kita atau komputer kita? Sebenarnya caranya banyak, cuman pada video ini dirangkum. Nah, yang pertama itu ada lampiran email. Jadi si attacker ini menyerang karyawan-karyawan yang masih kurang awareness terhadap keamanan dunia digital. Lalu yang kedua itu ada perangkat lunak bajakan. Jadi si attacker mengembedkan atau menyisipkan malware ke dalam file seperti exe, PDF, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu ada kerentanan perangkat lunak. Ketika teman-teman masih menggunakan Windows 7, yang dimana kita tahu Windows 7 ini sudah tidak update patch keamanan sepertinya, dan itu menjadi sasaran empuk para attacker. Nah, next yaitu ada media yang terinfeksi. Di dalam dunia cybersecurity ada yang namanya USB berdaki atau USB jahat, yang dimana ketika USB itu dicolokkan ke dalam komputer kita, maka akan jalan program-program jahat yang sudah direncanakan oleh si attacker. Langsung aja kita praktik. Oke guys, pada kali ini kita langsung praktek ya guys. Pertama, siapkan kalian Linux kalian, bisa itu menggunakan VirtualBox atau jika kalian punya laptop bisa kalian gunakan. Nah, jika kalian menggunakan VirtualBox, kalian harus setting networknya di set bridge adapter ya guys. Jika sudah, kalian buka kalian Linux kalian, lalu hal yang apa saja sih yang perlu disiapkan? Nah, bahan-bahan yang disiapkan pertama adalah tool filter. Nah, tool filter ini adalah tools yang membantu kita untuk menginjekkan malware ke dalam file exe. Lalu yang kedua adalah file exe yang mau kita injekkan malware. Bisa menggunakan putih.exe, zoom, terus bisa menggunakan CapCut.exe, yang penting belakangnya exe guys. Oke, pertama-tama kita akan menginstalasi tool filter. Bagaimana cara menginstalasi tool filter? Kalian bisa buka link ini. Setelah itu kalian copy di terminal kalian. Kalian copy. Setelah sudah kalian instalasi, kalian bisa langsung jalankan tool filternya. Oke, di sini karena saya sudah instalasi dan kalian tinggal jalankan tool filternya. Kita ulang ya guys ya. Filter. Oke, jika kalian sudah instalasi dan membuka tool filternya, pertama di sini ada pilihan choose operation mode, bisa auto atau manual. Karena kita auto, kita klik A, lalu kita akan mengarahkan direktori file exe-nya berada. Pertama kita bukain dulu, karena saya menggunakan pada kasus ini saya menginjekkan malware ke putih.exe, maka kita akan pindahkan dulu agar lebih mudah ke sini. Lalu untuk gampangnya kita hanya menyalin ini nih guys. Kita klik copy.
Lalu kita copy paste di sini slash putih.exe. Kita klik enter. Biarin kalau misalnya ini merah-merah, nggak apa-apa ya guys, biarkan saja. Setelah itu kita tunggu si tool center ini menginjekkan malwarenya. Nah, setelah sudah diinjekkan, kita pilih enable stealth mode yes. Lalu kita pilih listener karena kita akan meremote PC korban. Lalu kita pilih 1. Setelah itu kita set lhost-nya. Jika teman-teman belum tahu gimana cara set lhost, kita pergi ke new tab, lalu kita ketikkan IP address. Di sini kita copy IP address kita. Setelah itu kita paste dan kita set alt portnya 444. Ini bebas ya guys, dan kita tunggu sampai selesai. Dan jika tertulis injection verified, artinya malwarenya sudah selesai diinjekkan ke putih.exe. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan mengirimkan file exe ini ke korban. Caranya bebas. Oh ya, sebelumnya kita siapkan dulu Metasploit-nya untuk mendengarkan listener si malware-nya. Lalu kita ketikkan use exploit multi/handler. Lalu kita set payloadnya untuk Windows, Meter, Tracer, Reverse, TCP. Lalu setelah itu kita set lhost-nya. Yang tadi IP kita copy, kita paste, dan kita set alt port-nya di 444 dan kita jalankan exploit-nya. Nah, kita tinggal kirimkan si malware-nya ke file korban. Di sini saya menggunakan WhatsApp agar tidak lama ya guys ya. Ini saya akan kirimkan file exe putihnya. Jika sudah, kita buka Windows-nya, kita save as di lokasi D. Oke, kita langsung jalankan putihnya guys ya. Nah, di sini kalian harus melakukan social engineering atau meyakinkan korban untuk mau mengklik aplikasi putih kita. Biasanya ini ditanamkan di file-file bajakan ya guys. Lalu kita more info dan kita run anyway. Nah, kita sudah jalankan and boom, kita sudah berhasil dapatkan shell di Windows ini. Oke, sekarang kita coba screenshot. Kita buka terminal, open PS guys ya. Nah, semisal teman-teman mau
ini kan meremote lokal dari lokal host jaringan. Semisal teman-teman mau remote dari luar, jadi teman-teman bisa menggunakan tools engine ngrok. Caranya bagaimana? Caranya nanti di pembahasan selanjutnya. Dan sekian, terima kasih.